Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat kapanpun di saat Mbak Mona dan seluruh penonton sekalian menyaksikan video ini. Izinkan kami, Nabil Gifari dan Fawaz Musyafa, kami dari nawasandfabil.co akan mempresentasikan analisis iklan dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Struktur dan Makna Visual Iklan Indomie versi Nicholas Saputra, yang mana jurnal ini ditulis oleh dua orang yang tertera pada layar. Lanjut. Nah, masyarakat Indonesia itu udah lama banget mengenal mie instan. Tingkat ketergantungan masyarakat juga cukup tinggi terhadap mie instan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup. Terus, mie instan juga merupakan salah satu makanan pengganti nasi dan karbohidrat. Selain praktis, harganya juga cukup terjangkau. Nah, Indomie sendiri merupakan produk mie instan pertama di Indonesia yang mana produk Indomie ini mulai diproduksi sejak tahun 1970 dan mulai dipasarkan sejak tahun 1972. Nah, Indomie sendiri telah menjadi istilah generik untuk produk mie instan di Indonesia. Banyak konsumen yang menyebut kata Indomie sebagai pengganti dari kata mie instan. Nah, walaupun mie instan yang digunakan itu belum tentu merek Indomie. Nah, terus juga si Indomie ini kalau bikin iklan, dia sering mempromosikan budaya Indonesia. Contoh kayak ada di Indomie rasa cakalang. Dia pakai desain kemasannya itu ada batik-batiknya. Terus selain mempromosikan budaya, dia juga menambah public figure seperti Nicholas Saputra yang menjadi ikon dalam salah satu kampanyenya. Nah, yang melatar belakangi dari jurnal ini adalah Indomie sendiri kan sudah dikenal luas berkat strategi promosi yang kreatif. Mereka itu memanfaatkan media elektronik dan juga cetak yang menarik, seperti billboard di pinggir-pinggir jalan dan juga misalnya iklan TV. Nah, Indomie juga dia pernah menjadi sponsor beberapa acara-acara besar dan mereka juga pernah mengadakan lomba jingle untuk menarik perhatian konsumen. Iklan seperti yang tadi sudah disinggung, iklan Indomie ini dia memang sering menggunakan public figure yang mampu menarik minat masyarakat. Dan juga daya tarik utama produk ini, Indomie ini adalah ya karena dia emang enak. Jadi daya tarik utama itu pada rasa enaknya yang membuatnya semakin diminati. Nah, Indomie ini juga dia pakai tagline yang sederhana, yaitu Indomie Seleraku. Yang mana tagline itu mudah banget diingat oleh banyak orang dan membuat merek ini tuh semakin lekat di benak masyarakat. Dari mulai anak-anak sampai orang-orang dewasa juga sangat melekat terkait brand Indomie ini. Nah, dari dulu hingga sekarang nama Indomie sendiri selalu melekat dan dianggap sukses karena masyarakat menganggapnya Indomie ini merupakan singkatan dari Indonesia Mie yang mencerminkan identitas bangsa. Nah, dengan demikian Indomie ini nggak cuma terkenal di Indonesia, tetapi ia juga terkenal di luar negeri karena membawa nama dari Indonesia itu sendiri, yaitu Indonesia Mie. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada iklan Indomie yang menampilkan Nicholas Saputra sebagai bintang utama. Lalu, siapa sih Nicholas Saputra? Nicholas Saputra itu adalah public figure yang dikenal akan ketampanan dan karismanya di dunia film, serta telah meraih banyak penghargaan dalam akting. Nah, Nicholas Saputra ini juga ia kembali terkenal setelah membintangi film pendek Ada Apa Dengan Cinta 2 pada tahun 2014. Kemudian Nicholas ini dia juga pernah muncul dalam iklan lain pada tahun 2015. Terus yang memperkuat popularitasnya, dia juga selain fokus pada career acting, dia punya hobi fotografi dan juga berwisata alam. Nah, pemilihan si Nicholas Saputra ini sebagai wajah iklan Indomie kemungkinan besar didasarkan pada popularitasnya yang sedang meningkat. Terus juga serta kecintaannya pada alam yang selaras dengan tema yang sedang diusung oleh Indomie. Nah, dari tujuan penelitian dari jurnal ini tuh dia ada terbagi 3. Nah, yang pertama itu dia buat mendeskripsikan struktur desain iklan Indomie versi Nicholas Saputra. Terus yang kedua itu dia akan mendeskripsikan juga makna visual dari iklan Indomie versi Nicholas Saputra ini. Lalu mendeskripsikan lagi keterkaitan iklan billboard dengan iklan televisi Indomie versi Nicholas Saputra. Nah, kemudian metode penelitian yang
dipilih oleh pembuat jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, apa sih metode penelitian kualitatif deskriptif ini? Dia adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau situasi tertentu secara mendalam dengan mengumpulkan data kualitatif. Terus juga fokus utama dari metode ini adalah untuk memberikan deskripsi yang kaya dan mendetail mengenai pengalaman, pandangan, dan makna yang dimukakan oleh partisipan. Pada penelitian ini, peneliti itu punya beberapa tujuan. Yang pertama, mengkaji konsep. Terus yang kedua itu mendeskripsikan bentuk karya. Terus mereka juga mengupas secara detail makna yang terkandung dalam iklan Indomie versi Nicholas Saputra. Nah, lalu hasil penelitian ini adalah berbentuk iklan media cetak yang akan dipasang di billboard. Terus yang kedua dilihat dari aspek visual yang ditampilkan, ada Nicholas Saputra bersama dua temannya dengan background pemandangan alam dan juga bebatuan. Lalu dari aspek verbal, terdapat slogan yang bertuliskan bikin santai, makin hangat. Nah, pemilihan background serta pakaian yang digunakan oleh model ini tuh menunjukkan seolah-olah mereka sedang menaiki gunung dan sembari makan Indomie, yang mana Indomie ini kan praktis dan juga menghangatkan sesuai dengan tagline-nya, yaitu bikin santai makin hangat. Pada iklan video juga ditunjukkan tempat-tempat alam terbuka yang menunjukkan mereka sedang melakukan aktivitas outdoor. Nah, ini dia videonya. Gue Niko. Kalau santai, sering bareng temen. Tapi, sekali-kali santai sendiri sih. Yang pasti, santai gue ditemenin hangatnya Indomie kuah. Aromanya manggil banget. Kuahnya menghanyutkan. Rasanya bikin santai. Indomie kuah bikin santai makin hangat. Nah, dari deskriptif iklan ini tuh menggambarkan suasana santai dan ceria dengan semua model berpakaian petualangan. Terus elemen visualnya itu menciptakan nuansa kebersamaan dan kesenangan dalam menikmati Indomie kuah. Lalu mungkin bisa dilihat nanti ketika lihat iklan billboardnya. Jadi analisis visual melibatkan elemen seperti titik, garis, bidang, tekstur, dan warna. Keseimbangan asimetris terlihat pada susunan gambar dan teks dengan penekanan pada figur Nicholas Saputra sebagai pusat perhatian yang diharapkan menarik bagi konsumen. Nah, kemudian makna visual dari iklan ini tuh Nicholas Saputra diinterpretasikan sebagai simbol ketenaran dan juga daya tarik. Nah, sedangkan latar belakang pegunungan dan juga elemen alam menekankan tema petualangan dan kepraktisan Indomie sebagai makanan instan yang mudah dibawa. Nah, keterkaitan antara iklan billboard sama iklan televisi adalah iklan cetak dan televisi menunjukkan kesamaan dalam penggunaan pakaian dan lokasi syuting, yaitu di Stone Garden Padalarang, Bandung. Hal ini menciptakan konsistensi dalam branding dan penggambaran karakter. Lalu iklan ini juga secara keseluruhan mengedepankan tema relaksasi dan kebersamaan dengan produk Indomie kuah sebagai pilihan praktis untuk dinikmati dalam suasana santai. Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari jurnal ini. Yang pertama, iklan ini tuh dia memiliki struktur visual, yaitu unsur-unsur visual berupa bidang seperti ikon pegunungan, bidang pada logo merek, bidang pada foto, terus bidang pada judul, logo produsen, dan juga merek dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua, makna visual menggunakan tahap interpretasi sehingga dapat diketahui makna-makna terselip di balik iklan. Nah, terus yang ketiga, terdapat judul yang sama antara iklan cetak billboard dan juga iklan televisi Indomie versi Nicholas Saputra ini, yaitu tagline-nya bikin santai makin hangat. Terus ada juga ikon pegunungan di atas semua judul dalam iklan tersebut. Kemudian latar yang digunakan juga sama, di mana mereka itu berada di alam terbuka. Terus sehingga bisa disimpulkan bahwa iklan cetak billboard Indomie versi Nicholas Saputra merupakan rangkuman dari keseluruhan 3 iklan televisi, yaitu Indomie kuah, Indomie kari ayam, dan juga Indomie ayam bawang.
Lalu, diskusi dan saran dari kami adalah mungkin bisa menggunakan metode penelitian campuran. Jadi, mix metode ini adalah metode penelitian yang menggabungkan elemen dari metode kualitatif dan juga elemen dari kuantitatif agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Kemudian kami juga ada kritikan yaitu pada bagian pembahasan keterkaitan antara iklan billboard dan juga iklan televisi itu kurang dibahas secara lengkap oleh penulis jurnal ini. Nah, di bagian pembahasan terkait keterkaitan ini, penulis itu hanya membahas kesamaan pakaian dan latar tempat yang digunakan pada iklan billboard dan juga iklan video. Nah, mungkin bisa dibahas dari sisi lain, semisal pesan apa sih yang ingin disampaikan dari kedua iklan tersebut. Lalu, nah, rekomendasi dari penulis. Jadi, yang pertama adalah pembuatan adegan syuting yang dramatis dan menarik dari segi tokoh dan latar dalam sebuah iklan sangatlah diperlukan di era modern. Nah, kemudian yang kedua itu disarankan dilakukan analisis lebih mendalam dengan menggunakan teori semiotika. Lalu, mengikuti perkembangan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam sebuah iklan. Tapi, jangan sampai Indomie ini yang awalnya udah di branding dia mendukung unsur-unsur budaya, jangan sampai dia ketinggalan sama hal itu. Hal itu nggak disertakan dalam iklannya. Nah, lalu refleksi bahwa iklan ini mengandung setidaknya satu di antara 4 konsepsi manusia, yaitu behaviorisme. Nah, ini dia memotret kebiasaan masyarakat Indonesia yang tak bisa lepas dari mengkonsumsi mie instan, yang di sini kami contohkan dengan Indomie. Ya, termasuk ketika mereka sedang berpergian, wisata alam, pergi main sama teman-temannya, dan banyak lagi hal-hal yang relate dengan kebiasaan masyarakat kita. Oke, terima kasih kepada Mbak Bona dan semua penonton yang menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Atas semua kurang dan salahnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.